Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Untuk kesempatan kali ini kita mau sharing ya. Ini pembuatan semprong. Ini kita tidak menggunakan sagu atau aci, tapi kita menggunakan bahan dasar ini teman-teman ya. Kita menggunakan bahan dasar tepung beras ya. Ini seberat 500 gram teman-teman. Ini 500 gram yang tepung beras, mereknya bebas ya. Oke, jadi bahan-bahannya agak lumayan banyak teman-teman ya, karena ini nggak kita jual, ini untuk kita sendiri ya teman-teman ya. Nanti jadinya seperti ini teman-teman. Ini nanti akan kita buat lebih kecil lagi ya. Tadi kita coba masih agak besaran, tapi ini udah kriuk banget ya. Nah, kalau untuk teman-teman mau buat usaha juga nggak apa-apa ya. Ini niatnya untuk sendiri. Tapi kalau nanti untuk teman-teman yang mau pesan ya silahkan aja ya. Oke, bahan-bahannya cukup lumayan ya teman-teman. Yang pertama ini kita siapkan baskom dulu teman-teman. Ini nanti untuk tempat adonan ya. Baskom ini ada gula putih, ini ada gula putihnya 300 gram atau gula pasir. Gula ini sebetulnya selera ya, bisa 250 gram, bisa 300 gram tergantung manisnya ya. Terus ini ada tepung beras, ini nanti saya kasih garam, jadi biar gurih ya teman-teman ya. Garam ini nanti nggak perlu banyak-banyak, kita menggunakan santan kara karena ini dadakan ya. Sebetulnya kalau mau lebih bagus lagi kita menggunakan santan kelapa ya. Terus ini kan nanti kita menggunakan susu. Ini susunya bisa susu bubuk, bisa susu cair. Terus nanti kita siapkan telur. Ini satu aja, nanti kita gunakan putih kuningnya. Terus ini kita gunakan wijen ya, ini yang sudah kita sangrai. Ini selera juga lah teman-teman ya. Terus ini ada margarin atau mentega. Ini jadi karena ini cuma sedikit ya, cuma 500 gram atau setengah kilo, jadi ini kita pakai seperempat bungkus ya. Ini harga 5 ribuan yang 200 gram ya. Jadi kalau seperempatnya kita gunakan 50 gram. Ini supaya aroma gurih dan juga nanti bisa membuat adonan itu menjadi kalis ya teman-teman ya. Nah ini kita menggunakan pasta ya. Kalau pasta ini bebas ya, bisa pandan, bisa coklat, tapi kali ini saya akan coba menggunakan coklat ya. Ini langsung aja, dan ini nanti air ya, ini air untuk buat adonan. Oke teman-teman ya, jadi yang pertama kita buat adonan basahnya dulu teman-teman. Jadi kita menggunakan adonan basahnya dulu. Nah ini kita pecahkan dulu telurnya ya. Adonan basah sama yang kering kalau bisa dipisahkan ya teman-teman ya. Telur selera bisa satu bisa dua, karena untuk sendiri ya. Tapi kalau untuk dijual ya agak diirit-irit dikit lah ya. Nah, kita kocok ya, karena kita nanti ini kita tidak menggunakan mixer ya, kita manual aja teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau usaha kecil-kecilan ya, bisa buat seperti ini. Kalau di video saya yang kemarin kan itu kita menggunakan sagu ya, tapi untuk kali ini kita tidak menggunakan sagu, tapi cukup menggunakan tepung beras. Ini kalau susu ini, kalau untuk susu saset mungkin cukup satu saset aja ya. Ini kita menggunakan sendok, jadi karena yang sasetan habis ya, kita pakai 3 sendok aja lah ya, karena ini juga untuk sendiri ya. Oke, kita kocok jadi satu teman-teman. Ini yang adonan basah. Terus kara ini satu ya, kara satu kita masukkan ke sini aja teman-teman.
Kalau mau gurih lagi pakai santan kelapa teman-teman ya. Jadi kita parut sendiri, kita peras sendiri kelapanya. Ini untuk takaran setengah kilo tepung beras. Oke, sampai mengembang ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita siapkan dulu wadahnya teman-teman. Nah, ini kita siapkan wadah. Ini tepung berasnya ya, kita masukkan semua. Ini 500 gram. Oke, nah kalau sudah seperti ini teman-teman, ini margarinnya ya. Ini kita pakai seperempat. Ini kalau margarinnya atau menteganya ini bisa di encerkan dulu atau dilumerkan dulu bisa ya. Ini kita pakai manual aja teman-teman. Jadi kita beginikan aja ya. Yang penting ini jangan terlalu mencolok ya ininya, menteganya. Jadi betul-betul nyatu ya. Kamu lagi dimain dulu untuk menteganya. Nah seperti ini ya, sampai merata ya ini apa menteganya. Ini tinggal kita sistem sama dengan yang sebelumnya. Kalau bisa yang sebelumnya bisa buat untuk jualan yang teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah ada teman-teman ya 200 gram. Nah, sudah selesai semua dibuat main satu ya. Sudah coklat. Nah ini untuk makan sendiri teman. Ya. Oke, sudah nyatu ya. Ininya apa menteganya. Baru sekarang untuk yang basah ini kita campurkan teman-teman. Nah ini basah dulu boleh, ini juga boleh ya. Ini gula putihnya kita pakai 300 gram. Jadi kita bikinkan ya. Jadi kita manual aja teman-teman. Garamnya dikira-kira teman-teman ya. Garamnya selera. Jadi kurang lebih 1 sendok lah ya, 1 sendok makan garamnya. Kita kasih aduk nanti kita yang kalah ya yakin. Oke, sekarang tinggal kita kasih ini teman-teman, kita kasih pastanya ya, kita pakai pasta coklat. Kita ada belum ya? Oke, ada apa kamera? Ini ada masih saya teman ya, ini betul-betul dengan kita kita di tangan kita betul kasih lagi ya, jadi penggunaan air tadi agak kental dikit guys ya, karena ini cairan, jadi nanti ini bisa bisa mengencerkan adonan ya. Jadi jangan langsung encer menggunakan air, jadi ditahan dulu ya airnya ya. Teman-teman. Oke. Gampang, nanti kalau mau warnanya kurang masuk nanti kita tambah lagi ya. Tetap ini teman-teman, air dikit. Jadi untuk adonan pembuatan semprong ini, kalau kita menggunakan tepung beras, ini adonannya super encer ya.
Ini kalau kita menggunakan apa namanya, menggunakan mixer bisa langsung jadi sih adonannya, tapi karena kita menggunakan manual ya, jadi kita agak lama prosesnya teman-teman. Sudah encer banget teman-teman ya, jadi kalau kurang kita tambah air aja. Oke, teksturnya seperti ini. Kalau untuk proses cetaknya nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya teman-teman ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, buat teman-teman semuanya, ini kita bukan mengajari atau menggurui, tapi ini kita hanya berbagi, sharing lah ya buat teman-teman ya, yang untuk bikin kue sendiri, mungkin untuk pulang mudik ya, atau mau buat usaha kecil-kecilan di lokasi teman-teman, silahkan ya. Oh ya teman-teman, sorry ya, ini tinggal kita masukkan aja ininya apa, wijennya. Nah, aduk lagi buat rata ya. Wih, jadi karena kita buat adonannya manual teman-teman, jadi ini setelah jadi ini kita tunggu ya sekitar 5-10 menit sampai 15 menit lah ya, supaya semuanya menyatu ya. Karena biasanya gula yang belum ngembang ya, jadi biar gulanya ngembang kita tunggu 10-15 menit. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, mantap. Ini saya pakai wadah yang gede karena ini biasa yang saya pakai untuk nyetak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sekarang kita mulai gulung teman-teman, mudah-mudahan nggak gosong. Hasilnya teman-teman. Kalau terlalu panjang kita pendekin. Jadi kita main dikit aja. Jangan cuma sekali gulung teman-teman ya, dia belum lengket. Agak kita pendekin teman-teman. Nah ini jadinya guys ya, jadinya kecil-kecil ya. Tuh, bisa lebih rapi lagi, lebih bagus. Ini harga jualnya masih 2 kali lipat ya. Ini beda dengan yang bahan dasar sagu ya. Ini yang bahan dasar sagu, ini yang tepung beras, beda kan. Nah nanti tinggal kita lihat nih jadi berapa on ya dengan bahan dasarnya 500 gram tepung beras ya, atau setengah kilo. Nanti jadinya berapa teman-teman ya. Taruhlah ini jadi semua lah, ini cuma dikit aja yang rusak ya, itu pas untuk cari kestabilan api ya. Nanti kita lihat aja, kita langsung ke penimbangan ya teman-teman ya. Teman-teman kita coba modal ya, 5 on tepung beras ya, kita timbangnya ini dari 0 ya. Masuk jadi berapa on? Jadi 7 on ya teman-teman ya. Nah artinya ada
kelebihan 2 on ya, jadi 7 on teman-teman. Oke, jadi untuk perbandingan aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin usaha seperti ini, perbandingan ya, modalnya berapa dan mau dijual berapa.